ya. Oke, mungkin ngoni udah dapat dengar itu. Ya. Baik, Toro akan mulaikan ini pertemuan di hari ini, hari Jumat tanggal 30 Juli tahun 2021. Sebelum kita mulai pada kegiatan pembelajaran hari ini, saya minta kesediaan dari siswa Rahel Siwu. Silakan semua buka kamera untuk doa. Silakan. Rahel Siwu, silakan. Bisa dengar suara saya? Oh. Kalau Rahel tidak bersedia, ini sebenarnya kesempatan ya. Ya, benar ke Randa Rabo ya. Silakan Randa. Dalam keyakinan segala pujian syukur kepada Bapa karena atas berkat yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kami sehingga kami boleh bertemu walaupun dalam Google Meet, tapi kami yakin percaya Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau tuntun kegiatan kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan segala baik. Tuhan, terima kasih Tuhan, ya amin. Oke, terima kasih sudah pimpin meeting kita dengan doa. Sebelum Nermo mulai, tolong semua kamera diaktifkan karena Mir akan ambil dokumentasi. Karena pengambilan dokumentasi ini juga adalah bagian dari penilaian. Jadi yang tidak mau aktifkan kamera berarti ada penilaian tersendiri. Jadi mohon diaktifkan kamera. Mir hitung dari angka 5 ke 1. Ya. Perhatikan, Mir sudah siap kamera ini ya. Ya, kamera sudah siap. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Jadi Anda bisa lihat hasilnya. Nanti Mir akan tunjukkan sebentar ya. Ya, nanti Mir akan share nanti untuk hasilnya. Nanti di sini ada hasil penilaiannya. Yang aktif tapi tidak mengaktifkan kamera, itu ada penilaian tersendiri. Oke, baik, kita akan mulai. Tidak perlu lama-lama lagi. Izin, Mir akan share materi. Bentar, Mir akan share materi. Tunggu sebentar ya. Bentar, materi sementara di-share. Oke. Ya. Apakah sudah muncul di layar kamu semua ini untuk materi yang Mir share? Sudah. Oke. Sudah, Baik. Mir. Kita akan mulaikan. Jadi kita ketemu di mata pelajaran hari ini yaitu mata pelajaran informatika ya. Jadi mata pelajaran informatika. Jadi mudah-mudahan ini jelas kelihatan. Ya. Kelihatan untuk materinya supaya tidak jadi bingung-bingung ini. Ya, ini. Jadi kita ketemu di mata pelajaran informatika SMK. Dan Mir adalah sebagai guru yang mengajar penghuni selama 2 semester ke depan. Baik. Sebelum kita masuk pada intinya,
Ner akan sampaikan dulu di sini tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh dalam pembelajaran untuk yang pertama ini, yaitu yang akan kita pelajari adalah di sini adalah berpikir secara komputasional. Ya, jadi berpikir secara komputasional. Namun tujuan pembelajarannya adalah ini. Akan diperhatikan. Di sini kamu diharapkan sebagai siswa dapat berpikir komputasional, kemudian mampu menjelaskan dan menerapkan algoritma, struktur beberapa persoalan yang disajikan, kemudian dapat menjelaskan bagaimana data disimpan dalam bentuk struktur data tertentu, dan menentukan strategi efektif untuk menyelesaikan persoalan yang disajikan. Jadi itu adalah merupakan tujuan pembelajaran kita di satu bagian ini. Kemudian akan ada pertanyaan di sini, apa itu berpikir komputasional? Nah, jadi mungkin di antara kamu masih bingung-bingung. Jadi di sini berpikir komputasional adalah kalian atau kita semua akan beralih berpikir seperti seorang ilmuwan informatika. Jadi orang akan bertingkah atau berlaku hampir seperti seorang ahli informatika. Tetapi bukan berarti orang berpikir seperti komputer, karena komputer adalah mesin, sedangkan kita adalah sebagai manusia. Nah, kegiatan utama dalam berpikir komputasional di sini dalam materi kita ini adalah menyelesaikan problem atau menyelesaikan masalah. Ya. Untuk menemukan solusi yang efisien, efektif, dan optimal. Sehingga solusinya dapat dijalankan oleh manusia maupun mesin. Nah, di sini ada kolaborasi antara manusia dengan komputer. Jadi ada perimbangan yang dilaksanakan atau yang dijalankan. Dengan kata lain, kegiatan dalam berpikir komputasional di sini adalah mencari strategi untuk mengatasi persoalan apa yang akan diselesaikan. Nah, sebetulnya hampir semua persoalan dalam kehidupan sehari-hari itu mengandung konsep komputasi, sehingga sebenarnya bisa diselesaikan dengan menggunakan bantuan mesin komputer. Nah, di sini Menir mau tambahkan, orang menjalani kehidupan itu mau makan, mau datang di sekolah, mau apapun yang dilakukan itu, sebenarnya kita itu sudah menghadapi atau berurusan dengan masalah. Jadi mau apapun, mau hal senang, mau hal apapun itu adalah masalah. Nah, masalah maksudnya di sini adalah bagaimana kita menginginkan sesuatu, kemudian keinginan kita itu bisa terwujud. Nah, jadi waktu proses itu berarti orang sedang menghadapi masalah. Bagaimana menyelesaikan masalah itu. Nah, sebagai contoh misalnya ya, di negara-negara maju ya, dalam kehidupan sehari-hari misalkan sebagai contoh ada robot ya, robot yang dipekerjakan di tempat tertentu untuk bisa mengantarkan makanan, misalnya di rumah makan dia bisa mengantarkan makanan, atau supaya yang lebih jelas lagi misalkan ada di rumah sakit misalnya, katakanlah di rumah sakit itu adalah rumah sakit yang menampung pasien COVID yang dimana perawat-perawat itu tidak bisa lagi bergabung, bisa berinteraksi dengan pasien yang ada di ruangan, sehingga untuk mengantarkan obat itu dibantu oleh robot begitu. Nah, itu biasanya kalau baru ada di negara maju ya. Nah, dalam berpikir komputasional di sini
kita memerlukan suatu sistem, ya. Nah, untuk bisa membantu pekerjaan kita supaya menjadi mudah. Nah, contoh tambahan lain lagi, misalkan di perkebunan misalnya, ada petani sawit misalnya, dia bisa menggunakan perangkat komputer itu untuk membantu dia supaya dia bisa mengetahui kapan buah itu bisa dipanen dan kapan itu belum. Atau misalnya kapan tanaman itu mendapatkan perawatan, kapan belum, begitu ya. Itu sebagai contoh. Nah, jadi bisa dikatakan di sini bahwa dengan kesimpulan sederhana untuk berpikir komputasional atau computing thinking di sini adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Nah, tantangan berberas menyajikan soal-soal mendorong kita atau Anda sebagai siswa untuk dapat berpikir kreatif dan kritis dalam menyelesaikan persoalan dengan menerapkan konsep-konsep berpikir komputasional. Nah, di situ jadi pernyataan di sini menarahkan kamu bagaimana terus bisa berpikir lebih maju lagi. Yang biasanya di SMP kamu berpikir adik-adik lagi, guru selalu sua-sua akang ya, sehingga mau apa saja itu tidak bisa, padahal kamu sudah bisa, ya gitu. Atau apa yang sebenarnya kamu belum bisa, kamu sudah paksakan bisa, gitu. Oke. Di sini saya akan lanjutkan lagi dengan, lanjut. Ada empat fondasi berpikir komputasional. Ada 4 fondasi berpikir komputasional yang dikenal dalam ilmu informatika, ya. Di antaranya adalah yang pertama adalah abstraksi, ya. Coba perhatikan di tampilan awal. Nah, abstraksi di sini adalah bisa kita perhatikan untuk kata dasarnya adalah abstrak, sesuatu yang tidak nyata, ya. Nah, di sini dia menyarinkan berbagai bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting, sehingga memudahkan dapat fokus kepada solusi. Artinya di sini, orang biasanya bisa diperhadapkan dengan beberapa persoalan-persoalan. Misalnya kita punya tiga persoalan sini atau 3 masalah. 3 masalah di sini artinya kita akan akan menyelesaikan 3 masalah tersebut. Tetapi di sini kita harus bisa memilahkan mana yang terlebih dahulu untuk dilaksanakan dan mana yang nanti kedua atau ketiga. Contoh, misalnya perintah pertama, belajar mengerjakan tugas sekolah, ya itu satu ya, atau PR ya, katakanlah begitu. Kemudian tiba-tiba disuruh bagaimana membersihkan WC misalnya. Kemudian yang ketiga ada satu instruksi karena hujan tiba-tiba orang tua suruh angkat itu jemuran. Ya. Suruh angkat jemuran. Nah, kamu mau pilih yang mana dulu yang harus dikerjakan? Nah, orang bisa memilah. Walaupun pertama kamu sudah mengerjakan langkah pertama, misalnya mau bikin tugas, ya. Tetapi karena tiba-tiba hujan, ya, maka Anda harus mengangkat baju yang dijemur terlebih dahulu supaya nyenak basah. Kalau kamu mau misalnya kerjakan tugas dulu sampai selesai, baru kita bersih WC, baru kita angkat tuh baju. No, efeknya apa? Masalah baru akan muncul penghuni. Ya, baju seragam yang seharusnya dipakai besok, ya basah lagi, ya gitu. Jadi itu untuk abstraksi ya. Kemudian algoritma. Nah, algoritma di sini yaitu menuliskan otomasi solusi melalui berpikir algometrik
atau langkah-langkah yang terurut. Nah, untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Nah, jika langkah-langkah yang rumit ini diberikan ke komputer dalam bahasa yang dipahami oleh komputer, nah kita akan dapat memerintah komputer untuk dapat mengerjakan langkah-langkah tersebut, walaupun secara manusia terus pikir susah, gitu. Jadi contoh di sini misalnya dalam keadaan kamu sekarang sebagai siswa, misalkan kamu mau ke sekolah, gitu. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Apakah langsung ke sekolah, bangun pagi langsung ke sekolah? Nah mungkin. Jadi kalau mau bangun pagi, apa yang harus dikerjakan dulu? Persiapannya apa? Mau mandi kek dulu, atau mau smokol dulu, atau smokol dulu kau mandi, atau piskola dulu kau datang baganti, atau baganti dulu piskola, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah dari beberapa pilihan itu, mana yang harus kamu lakukan supaya ketika kamu ke sekolah itu aman-aman saja, gitu. Nah, atau contoh sederhana yang sekarang orang lakukan adalah mau proses belajar, gitu ya. Nah, kita proses belajar. Nah, persiapannya kan tadi di WhatsApp, orang grupnya baru dibuat. Ya, Mener baru buat grup, Anda juga baru bergabung. Nah, bagaimana Mener mau ajak kamu untuk belajar, sedangkan kamu ada di mana, posisinya bagaimana, nomor kontak Mener tahu. Nah, cara bagaimana supaya Mener bisa hubungi kamu, gitu. Nah, caranya kan apa? Mener hubungi kamu wali kelas. Tolong gabungkan Mener di grup yang kelas sebelah, yang secara umum mungkin ya, grup mata pelajaran. Terus di situ Mener sudah ketemu grup. Jadi Anda sudah tahu Mener nomor. Tapi kalau Mener hanya gabung begitu, mana mungkin kamu mau tahu. Nah, supaya orang pertemuan agak bagus, terurut, dan tidak ada gangguan lain-lain, maka Mener buat grup untuk kegiatan KBM, dan Mener undang kamu masuk ke grup ini supaya terompe pengaturan itu agak jelas ya. Dan kamu ketahui, oh ini notifikasi apa? Oh, ini pelajaran informatika. Oh, notifikasi, oh ini pelajaran bahasa Indonesia, dan seterusnya begitu. Jadi itu yang dimaksud dengan algoritma ya. Jadi torong bisa mengurutkan sesuatu permasalahan sehingga ketika torong semua laksanakan tidak menjadi bingung-bingung ya, begitu. Kemudian yang ketiga adalah dekomposisi. Nah, kalau DP kata dasarnya adalah komposisi, itu susunan atau struktur. Nah, di sini dekomposisi atau bisa tolong katakan struktur atau formulasi persoalan sedemikian rupa. Ya, tolong boleh atur sedemikian rupa sehingga dapat menyelesaikan dengan cepat. Nah, dapat menyelesaikan dengan cepat serta optimal dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Nah, persoalan yang sangat sulit apalagi besar akan menjadi mudah diselesaikan sebagian-sebagian secara sistematis. Artinya di sini kita ketika menghadapi satu masalah, tolong rumuskan, tolong komposisikan, tolong formulasikan bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, kalau secara manusia tolong pikir, kalau kita mau begini, aduh mama mau marah. Kalau kita begini, aduh kita susah lah. Kalau kita mau begini, aduh bagaimana ya? Ah, kamu berpikir bagaimana ngoni menyelesaikan masalah itu tanpa mesti konflik, tanpa mesti marah dan seterusnya. Atau lebih gampang lagi dengan guru. Bagaimana kita supaya naik kelas ya? Atau, oh kita kutek mesti sekolah rajin, kemudian bikin guru-guru petugas, dan pasti kalau kita sudah bikin kita mau dapat nilai dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ngoni bisa mendapatkan hasil yang hasil yang maksimal, nilai yang oke, begitu. Jadi tapi kalau ngoni cuma datang, yang penting so hadir, so standby di Google Meet, asikwa, itu nutu asikwa. Jadi kamu tidak berpikir secara maju untuk bisa menyelesaikan persoalan. Sebenarnya gampang-gampang saja kalau kamu belajar ini. Karena kalau kamu luangkan waktu, terima masalah langsung tuntaskan, ya sudah, gampang. Kalau tugas ini, walaupun hari ini kasih tugas kamu ya, oh nanti kumpul minggu depan. Jangan kamu berpikir, asik pak minggu depan. Kamu tidak sadar setiap waktu itu detik berjalan.
Padahal kamu kadang cuma banyak pegang HP perangkat, cuma chatting-chatting, cuma baca cerita tunda war-war. Oh, ini nggak sadar tuh waktu bapak jalan, sehingga semua semua DP besok lagi ketemu pelajaran lain lagi. Oh, asik kok minggu depan. Begitu lagi besoknya, asik kok minggu depan. Oh, ini nggak tahu tuh yang ada kasih tugas pertama itu so dekat sekali gitu. Berikut juga DP besok demikian, sehingga ngoni so aduh bagaimana mau baking ya. Nah, kamu sudah tidak bisa mau pilih lagi mana yang harus kamu bikin, karena semua guru so tuntut kan, persoalannya kan semua so bikin tuh, so kasih tahu komitmennya 1 minggu ya dikumpul ya, oke. Nah, jadi menyarankan kalau ketika dapat tugas seperti ini ya, misalnya mereka kasih tugas, kalau kamu punya waktu luang silakan kerjakan supaya ya, ngoni setel lupa setelah deadline kumpul atau setelah kamu bikin kirim aja gitu. Supaya sudah ingat-ingat. Nah, gitu ya. Jadi di sini dalam penjelasan ini kan menggunakan komputer untuk dapat membantu orang persoalan. Tapi ingat kalau persoalan kehidupan sehari-hari komputer tidak bisa membantu gitu ya. Jadi ini hanya apa namanya DP istilah itu ya, mengingatkan kamu supaya kamu bisa berpikir seperti komputer gitu. Kembali ke judulnya kita, berpikir secara komputasional. Itu yang penting sekali yang kamu harus ketahui. Nah, kemudian yang keempat, di sini ada pola. Nah, pola kalau orang-orang apa itu yang hobi olahraga atau apa, atau misalnya tukang hobi manjai baju atau apa, biasanya dia cuma pola yaitu oh DP pola kok begini, nah, DP permainan sepak bola pakai pola begini ya, gitu. Jadi di sini maksudnya pola di sini adalah generalisasi ya. Jadi orang bisa mau ketahui bagaimana untuk menyelesaikan persoalan. Terong baca, oh kalau begini, oh dia marah-marah no. Oh jangan pergi hari ini karena dia mau marah ini, masih marah-marah dia, nanti pergi besok. Atau pergi jauh sekarang, kalau enggak besok dia semua marah dan seterusnya. Begitu kan, jadi ada manusia itu punya sifatnya masing-masing sehingga orang bisa cepat untuk membaca strategi apa yang harus orang lakukan untuk bisa mau generalisasi itu persoalan yang orang hadapi gitu. Nah, di sini ketika orang generalisasi, orang bisa mentransfer proses penyelesaian persoalan ke persoalan yang lain yang sejenis. Karena kan ada persoalan yang sama tapi beda-beda tipis. Nah, bagaimana orang itu mau pilihkan itu dia. Oh, persoalan sama dengan orang yang berbeda begitu. Ada kan orang contoh utang pe orang A, utang pe orang B, sama-sama utang tapi orangnya berbeda. Nah, yang DP beda di situ kan ada pinjam kapan, kasih pulang kapan. Begitu juga tuh pinjam di sebelah kasih pulang kapan. Mana lebih dulu. Jadi yang lebih dulu itu yang harus selesaikan. Ya gitu ya. Ini kira cukup jelas itu ya. Nah, kemudian kita masuk di pencarian. Nah, pencarian di sini bukan masalah apa ya. Torong sebenarnya di sini benar mau arahkan kamu ke apa namanya bagian yang mengarah ke komputer ya. Nah, tetapi tidak masalah kalau torong cari tahu dulu apa sebenarnya itu pencarian atau searching. Nah, mencari atau searching ini adalah menemukan sesuatu. Nah, kata sesuatu berarti torong mau cari itu apakah barang atau apa ya, yang bisa berupa misalnya angka atau berupa konsep atau informasi yang bisa memenuhi kriteria tertentu dalam suatu ruang pencarian. Misalnya, jadi misalkan dalam bentuk data atau dalam bentuk angka, dalam bentuk konsep ya. Nah, informasi yang memenuhi kriteria tertentu dalam suatu ruang pencarian, misalnya pencarian sangat umum ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia komputer misalnya. Jadi ketika
melakukan suatu pencarian, nah kita harus menemukan sesuatu benda atau sesuatu objek yang memenuhi kriteria tertentu dari sekumpulan benda atau objek yang lain. Nah, beberapa contoh yang bisa Menir sampaikan di sini misalnya, ya, Menir bisa contohkan, kamu ketika akan mencari buku misalnya, di perpustakaan sekolah misalnya, nah kamu bisa menemukan itu di mana tempatnya, misalnya buku bahasa Inggris. Nah di perpustakaan di situ kan ada rak-raknya tersendiri, jadi kamu tidak mungkin ketika masuk langsung dapat. Jadi masuk di situ kamu harus jalan ketemu petugas, minta izin di mana tempatnya, dan ketika kamu mencari lihat petunjuknya ada di mana, letaknya di mana, ya sehingga apa namanya kamu dapat dengan mudah untuk menemukan buku yang diperlukan gitu. Kemudian contoh yang berikut juga misalnya mencari pakaian seragam misalnya di rumah. Nah, ketika mencari pakaian kan enggak mungkin langsung ditemukan. Pasti nggak mau cari, oh kita hari apa ini? Oh hari Jumat, misalnya kita pakai pramuka. Cari lagi di dalam lemari mana, gitu. Jadi kita harus tahu di mana tempat untuk menemukan apa yang dicari. Kemudian yang ketiga adalah mencari dokumen. Dokumen di sini adalah dokumen yang berbentuk virtual atau soft copy yang bisa temukan di aplikasi Google. Nah, itu mesin pencarian ya, atau searching di Google. Nah, itu kalau hari ini saya kira kamu sudah bukan lagi hal yang bukan hal yang asing lagi karena dalam dunia digital seperti sekarang itu sudah sering dilakukan. Nah, kemudian mencari benda nyata ya, Anda boleh simpulkan di sini, itu gampang. Misalnya nggak ada HP taruh di mana, ada promo ingat, kita ada lepas di mana itu HP. Oh, di situ. Ah, gampang tuh. Tinggal dicari, kita cocokkan. Oh, ini kita punya. Misalnya di meja yang sama diletakkanlah dua perangkat yang fungsinya sama tapi mereknya berbeda dan seterusnya. Atau walaupun mereknya sama tapi mungkin ada pakai pembungkus warna apa kayak dia. Ya, sehingga kita oh ini kita punya. Nah, tinggal terong lihat kemudian kita cocokkan mana yang terong punya. Kemudian mencari apalagi misalnya pulpen misalnya. Di mana kita taruh akangnya? Oh, di situ. Nah, dan seterusnya. Namun mencari informasi atau konsep yang tidak kelihatan, ya baik-baik yang tidak kelihatan bagaimana? Tentu tidak mudah. Nah, masalah pencarian dapat dibuat dalam bentuk yang lebih formal agar dapat diterapkan pada banyak kasus. Nah, elemen pada masalah pencarian meliputi hal-hal misalkan sekumpulan benda atau objek gitu ya. Kemudian kedua, kriteria dari benda atau objek yang akan dicari. Kemudian yang ketiga, pengecekan benda atau objek. Nah, untuk memeriksa apakah ia memenuhi kriteria pencarian atau tidak. Gitu ya. Jadi di sini bisa disimpulkan yang tulis di situ, masalah pencarian dapat dibuat dalam bentuk yang lebih formal begitu supaya jelas. Jadi apa yang akan kita cari, benda apa itu supaya kita bisa lebih fokus apa yang akan kita lakukan seterusnya. Oke, tinggal sedikit. Oke, kemudian kita masuk pada subbagian berikut yaitu pengurutan atau sorting. Mungkin kamu tahu apa itu pengurutan? Nah, itu banyak contoh kan kalau turun lihat di Indomaret, Alfamart, ada tuh dompet oto oto ekspedisi sampai, barang sampai, itu kan tidak langsung teru-teru begitu. Tetap harus disorting ya atau diurutkan supaya nanti kalau mau taruh di etalase kan rapi tuh. Nah, di sini saat merapikan sesuatu, misalnya kamu koleksi buku, nah kita akan menyusun buku tersebut ya. Tolong baca cerita aja di dunia pendidikan, katakan yang ngomong di buku. Nah, buku tersebut menggunakan suatu aturan, misalnya jika kita memiliki koleksi buku
berseri misalnya. Ya. Kemungkinan besar terus akan urutkan itu, ya kita akan sortir dia mulai dari seri pertama sampai pada seri yang terakhir secara berurut. Atau misalnya ketika di sekolah, misalnya kamu mungkin pernah rasa di SM kelas 7 kelas ya baru kelas 7 mungkin mau sempat rasa berbaris ya gitu di SMP. Jadi di barisan itu ada siswa kan tinggi badannya itu nyala sama. Jadi bisa diatur apakah dia yang di depan itu tinggi, kemudian dia berurut ke belakang sampai paling rendah. Atau sebaliknya, di muka itu yang paling pendek, kemudian baku iko sampai yang di belakang itu paling tinggi. Ya, supaya ketika barisan itu terbentuk akan kelihatan rapi begitu, ya. Seperti itu. Nah, dalam proses seperti ini, ya, itu bisa dikatakan rapi, ya, dan tidak berantakan, ya. Kemudian proses pengurutan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program komputer atau aplikasi yang sering kita gunakan. Jadi kamu ketika menggunakan perangkat, biasanya di handphone ngunis atur, oh kita selalu pakai aplikasi, oh Pak ini kan sekolah, so pakai Google Meet, berarti kita mesti taruh ini Google Meet di muka supaya kalau kita mau berikut mau perlu tinggal ceklik. Nah, susah mau cari toh. Sudah mau sorting lagi ada di mana kita taruh akan itu. Atau nganape seragam sekolah. Nah, taruh di mana supaya gampang mau cari itu. Nggak mau sortir lagi di mana itu. Nah, pengurutan itu akan bagi menjadi dua bagian ya. Jadi di situ ada insertion short ya. Dan yang kedua adalah selection short. Nah, pertama insertion short itu adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk permasalahan pengurutan dalam list atau dalam daftar objek. Nah, sesuai namanya insertion short di sini, dia mengurutkan sebuah list dengan cara menyisipkan elemen satu persatu sesuai dengan urutan besar kecilnya elemen. Sehingga semua elemen akan menjadi list yang terurut. Nah, misalnya dalam kasus misalnya mengurutkan elemen list dari dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Jadi ini kalau instruction short ini lebih mengarah kepada huruf atau abjad. Misalnya turun di sekolah itu daftar hadir misalnya di kelas 10 keperawatan berapa nih? Cap 2 ya. Nah, di sini kamu mungkin secara umum kalau kamu lihat daftar hadir jarang sekali itu kalau nama pertama itu Z awalan atau E misalnya Eko. Kebanyakan kalau daftar hadir kalau guru buat itu mana huruf awalan A itu tuh nama yang pertama. Umumnya seperti itu. Karena tujuannya supaya gampang. Nah, itu yang biasa disebut ascending. Jadi ketika orang mau cari misalnya siswa keperawatan dulu ada 30 misalnya. Dia mau cari nama D. Dia sudah mulai paling atas. Tinggal mau lihat mana tuh awalan D. Nah, gitu. Jadi itu disebut dengan ascending ya, urutkan. Kemudian yang kedua selection short. Nah, selection short di sini merupakan algoritma pengurutan juga yang cukup sederhana dengan algoritma menyeleksi bilangan terkecil hingga bilangan yang terbesar. Nah, tergantung pada urutan naik turunnya. Nah, dari daftar bilangan yang belum terurut dan meletakkannya dalam daftar bilangan baru yang dijaga keterurutannya. Nah, algoritma ini membagi daftar bilangan menjadi dua bagian, ya, yaitu bagian yang sudah terurut dan bagian yang belum terurut. Nah, kalau yang bagian kedua yang selection short ini itu lebih mengarah kepada angka. Nah, di dalam penulisan itu kan mungkin orang kacau balau tuh.
1, 2, 3, 4, 5, Anda tulis 5, 3, 2, 1, apa itu ya, bingung-bingung ya. Kecuali ada kode-kode tertentu yang kamu buat sehingga bisa saya kelihatan acak-acakan. Misalnya kalau password misalnya, Ngoni boleh pakai angka kacau-kacau gitu ya. Jadi kira demikian untuk materi ini, karena materi ini benar mengharapkan kamu supaya bisa berpikir secara komputasional. Tapi ingat, kamu bukan komputer, oke? Okay? Kira demikian, selesai ini, kemudian akan silakan untuk memberikan pertanyaan. Ya, silakan bersuara. Yang ada pertanyaan, silakan. Ya, karena ini di sini masih tetap record. Jadi silakan angkat tangan yang sudah memahami apa yang Mer jelaskan, silakan. Angkat tangan dengan menekan tombol raise hand. Raise hand. Oke, berarti belum paham. Kedua, yang tidak mengerti, angkat tangan. Oke, jujur. Nah, jujur. Nah, oke. Jadi memang bukan angkat tangan ngana lambai. Di situ ada aplikasinya, tinggal klik ya. Jadi di sini Ner sampaikan ke kamu adalah materi bagaimana kamu bisa berpikir. Jadi di sini kamu diarahkan lebih dewasa lagi dalam berpikir. Ya, memang pertama agak susah, tapi kedepannya orang semua lebih gampang. Ya, jadi dalam pengurutan masalah, ya, Ner kasih DP singkatan aja, singkat-singkat. Di sini misalnya apa itu berpikir komputasional. Ner kasih turun DP bahasa ya, DP turun. Jadi kamu berpikir lebih terstruktur, ya. Tahu terstruktur enggak? Tak susun rapi dang. Jadi kamu sekarang kebanyakan berpikir begini, apa yang ada di pikiran kamu, ya, itu kamu suka semua langsung backing. Nah, kamu enggak berpikir misalnya contoh, mau suka beli HP. Ini tahu enggak orang tua HP susah misalnya. Jangan cuma lihat teman, karena semua orang tua dari di Batamang itu orang tua semuanya enggak sama. Ekonominya tentunya enggak sama, ya toh? Nah, kalau seragam sekolah, suka tidak suka, mau tidak mau itu wajib itu. Karena so tahu. Dan itu pun sudah lama, setiap orang tua pasti akan membelikan seragam. Toh? Tapi kalau barang-barang seperti perangkat HP atau apa, jangan ngana lihat, bersyukur kalau orang tua sebeli akang. Ya toh? Jangan ngana tuntut. Oh kita mesti tuh yang apa nih iPhone, atau kita suka tuh seri atas begini ya gitu ya toh. Jadi kamu harus berpikir rasional. Nah, berpikir secara komputasional. Nah, dan juga jangan lupa itu profil Pancasila. Ya toh, bagaimana orang tua mampunya berapa? Gitu. Dan bersyukur kalau orang tua suka kasih. Ya toh, kalau belum dapat kasih berarti orang tua belum bisa. Nah, gitu. Karena kalau pepatah kuno bilang apa? Tidak ada akar, rotan pun jadi. Begitu. Bagaimana Oni mau belajar? Nah, ada teman Oni kakak kelas yang dulu karena kejadian darurat begini ya, sehingga dia belum punya perangkat, dia tidak segan-segan datang ke temannya, nah, yang dekat satu kampung tuh, nah, boleh benar bergabung dengan ini, oh silakan, dia kan tidak paksa tuh, dia kan anggap bukan berarti yang siswa ini harus punya perangkat semua, bersyukur kalau ada, tapi kalau belum ada dia tidak paksa ya. Tapi bagaimana dia kiat-kiat supaya dia boleh mau ikut apa pelajaran, itu pokok satu. Jadi itu yang mau arahkan pengurus. Jangan gengsi lagi ya. Jangan karena ini, aduh dia kok begini, rasa kalau mau dipikir begitu nyak mau jadi ngoni. Karena orang ini semua ketika berpikir seperti ini akan melakukan apapun, orang punya soal langsung bikin masalah itu. Ngoni mau datang ke SMK, ngoni so bermasalah yang ner. Apa yang lebih masalah yang ner? Tentu ngoni cuma butuh apa pemer coba? Cuma itu dua angka. Antara 0 atau 100 ngoni mau dapat. Mau 80, mau 70, mau 50. Cuma itu kan ngoni mau butuh pemer toh. Tapi bagaimana mau dapat itu? Ada DP proses. Itu DP proses apa?
mulai sekarang ikut KBM, toh itu DP proses, memang susah. Ya, kamu lihat petani menanam, apa petanam langsung berbuah? Ya enggak toh? Jadi tanam, tunggu proses, rawat, kerja akang dan seterusnya sehingga dia boleh panen. Syukur panen kau mahal, kau panen setengah mati, le kasih yang tanam panen harga lagi apa? Murah. Tapi bersyukur, yang penting jadi itu tanaman itu. Nah itu yang maksud berpikir komputasional penghuni. Jadi kemudian kalau garis besar yang lain lagi, misalnya contoh di sini cara fondasi berpikir misalnya, ya, mereka kasih ringkas tadi ya, abstraksi, jadi abstrak, sesuatu yang nyata, jadi kayak dalam hayalan begitu dan, ya, boleh katakan begitu. Jadi di sini kamu boleh pilih mana kira-kira tuh boleh mau baking lebih dulu ya. Karena Ngoni kan lagi di asik, oh pegang HP, oh kita pegang begini. Kemudian tiba-tiba orang tua suruh, mana yang mau pilih? Ya, mana yang Ngoni utamakan? Nah, itu kalau terong kembali ke profil Pancasila, coba lihat itu. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan apa? Kepentingan pribadi tentu toh. Jadi jangan Ngoni utamakan kepentingan pribadi, kau Ngoni abaikan itu kepentingan umum. Jangan lupa, kamu juga hidup ini bermasyarakat. Nah, Ngoni suka orang ketika mau jadi susah orang lari akang, ya toh? Jadi seperti itu. Kemudian algoritma itu langkah-langkah, strategi, susunan. Jadi apa yang mau baking? Misalnya mau sekolah, apa mau baking di sekolah dan? Ngana sendiri buat pertanyaan sendiri, kau mau jawab sendiri, begitu. Kalau mau jawab sendiri itu lihat dulu, ngana langkah-langkah itu sudah tepat atau belum, gitu. Apa mau baking? Kau seperti apa, ya? Bagaimana DP cara dan? Nah, tentu kalau ngana belum tahu bisa ngana tanya ke orang tua, ke teman, ke guru atau pesapa, begitu. Jangan cuma bapak diam. Kan kembali ke trompe materi awal, dia itu berpikir secara komputasional, tapi bukan berarti orang jadi komputer. Kalau ngana sudah jadi komputer, ngana so pandai itu, ngana sudah akan mau salah, kurang mau angus itu kalau mau tabakar itu kalau dia apa gitu toh. Jadi kalau berpikir secara DP kata tekanin secara komputasional. Jadi ngana seolah-olah bisa setidaknya kalau komputer itu ada 10 ngana 5 lah gitu tuh setengah atau 3 lah. Setidaknya kan lumayan itu. Ya toh. Zaman IT sekarang kong teromba pikir kong kayak kuno-kuno nggak bisa mau bikin apa. Mana boleh begitu? Aduh kita nggak biasa angka berat. Ya bagaimana ini? Mau hidup itu keras kasihan Atau bagaimana ngana? Mau maju? Aduh kita nggak bisa mau ke SMK dong. Anak kemana ya SLB? Ya pikir-pikir juga seperti apa. Jadi simpel-simpel toh. Itu langka ya. Kemudian dekomposisi. Nah, komposisi itu susunan. Coba, ini kasih contoh sederhana. Karena bikin super mie. Ya toh, bikin super mie. Kong DP itu bumbu yang sebelah anak kasih. Rasa apa itu? Tentunya nggak sadap toh. Jadi bagaimana DP komposisi yang tepat. Walaupun ngapain bumbu taruh semua, kalau nak kasih banyak air bagaimana? Aduh, sama dengan taruh bumbu, toh? Atau ngana kasih kong air cuma sadiki, ngana rasa apa itu? Gitu. Jadi kamu bisa berdekomposisi ya di situ. Jadi ngoni bisa memilahkan, oh ini lebih dulu atau dia ini bisa juga mau bikin super mie, mana lebih dulu nggak mau taruh. Jangan kurang kali taruh bumbu di belang goreng itu kong angus itu ya, pimi kan anak masak bagaimana. Toh? Jadi simpel kira-kira itu. Cuma di sini dalam isi materi itu lebih mengarah ke komputer, cuman DP contoh sehari-hari. Kemudian di sini pola. Strategi apa? Sebenarnya berhubungan juga dengan 3 dan 2 dan 1. Yaitu mengenai cara bagaimana. Gitu. Sama dengan kamu misalnya kalau orang tua mau kamu mau suka mau senang bagaimana? Kasih senang orang begitu. Jadi logika kan begitu. Kalau mana suka senang, kasih senang orang. Kalau mana enggak senang, berarti orang lagi kan akan balas yang sama. Gitu toh. Jadi mengarahkan ngoni rajin pemner ya, bikin tugas pemner itu, ini nak segan-segan kasih 100 gitu. Tapi kalau ngoni malas, kurang mau tunggu ujian semester bagaimana? Ini akan marah. Ngoni PKK kelas ada yang sustil kelas 11 tapi Mner bilang nak naik kelas dia. Mner akan kasih waktu sampai Agustus. Kalau sampai tidak selesai perbaikan, minta maaf, jangan masukkan dalam dapodik. Berarti dia akan sama-sama dengan kamu nanti. Ya, tetap kelas 10.
Kalau dia setuntas mata pelajaran itu, baru dia boleh naik kelas. Ya, itu pelajaran. Itu yang apa namanya dong bilang wajib. Tapi kalau ngocok hadapi sendiri, coba kau naik kelas, karena mau paksa mau naik kelas, malu kan, gitu ya. Jadi orang ini di sini ajak ini supaya lebih apa, lebih bagaimana dia bicara ya, lebih simpel-simpel berpikir lah, ya. Berpikir secara komputasional ada DP perasaan sadiki. Karena kan kalau komputer ada perasaan, ya. Mungkin kau pernah nonton di film-film itu ya. Ada namanya sudah diprogramkan, DP enter, aduh belum kotek boleh no, nanti mau tunggu udah pasang dia semua mati bla bla bla, ya. Karena masih berhenti so running tuh program, nggak bisa, ya. Tapi kalau orang berpikir seperti komputer, tapi bukan komputer, bisa orang kasih berhenti. Oh nanti dulu kotek, aduh ada begini kotek situasi begini, jangan dulu pergi atau jangan dulu eksekusi karena keadaan begini dan seterusnya, begitu. Ya tahu jelas itu Kang. Kemudian pencarian atau sorting, nah, gampang sekali itu. Cuma mau sorting, oh ini kutip begini ya. Ini di sini sebenarnya sorting juga misalnya, oh ini tuh penting lebih dulu mau baking karena tugas berat baking jo dulu. Oh ini kok dia agak gampang nanti kedua dia. Oh ini tuh nanti ya boleh begitu. Tapi ngoni urutkan mana lebih dulu ngoni mau kerjakan itu. Jadi ngoni bisa pilih di antara situ. Jadi contohnya juga misalnya ngoni mau melakukan sesuatu, oh orang tua suruh cari. Jangan stay doang. Orang nak tahu, padahal nggak pergi, padahal nggak cari, ya toh. Jadi kamu cari di mana itu kamu taruh akan, ketika ketemu ya sudah oke lah, ya. Kemudian yang terakhir yaitu sorting atau pengurutan, ya. Jadi ini sesi contoh tadi gampang-gampang tadi, ya. Jadi ketika mendapatkan barang ada berapa itu, orang harus katuk manimpang, DP cerita kasar manimpang. Yang cuma dapat kemarin barang langsung taruh, oh taruh di situ juga semua. Ketika orang butuh, aduh di mana Karena semua masuk ke searching, ya, nggak tahu di mana. Tuh. Tapi kalau di sini di sorting itu karena atur baik-baik DP tanpa di mana. Ketika karena butuh, nggak ada yang tiga, oh di situ kita ada taruh akang. Oh di situ kok DP tanpa. Begitu toh? Coba kamu pe barang sendiri kau ngono simpan kau ingat. Pasti di mana Kang tuh seragam ini misalnya atau tuh topi atau dasi. Kamu langsung pikir, oh iya kok kita ada taruh di situ. Langsung ketemu. Mana tuh kunci lemari, kunci rumah, kan ada taruh akan, kan ada keluar. Oh di pot bunga, jelas tuh. Tapi kalau mana cuma asal taruh begitu pikiran nak bajalang le. Nah, cuma tuh masalah kunci jadi masalah besar. Itu karena nak bisa masuk rumah. Ya toh. Atau semalam nak bisa kunci rumah karena itu tuh di mana tuh kunci rumah. Ya kan begitu. Jadi ini kira cukup jelas kan? Kan dia kasih turun DP bahasa ini. Ini kasih turun karena kalau tinggi-tinggi juga kan kamu tidak akan bisa mau pahami ini. Bagaimana kamu supaya lebih dewasa. DP inti dalam materi ini memang mengarah ke komputer, tapi mengarahkan kamu lebih dewasa dalam bertindak dan berpikir, berperilaku. Karena biasanya kamu kan kalau so ketemu kawan-kawan, waduh tuh bahasa aneh-aneh suka keluar. Mau tidak sadar itu kan sudah jadi apa? Sudah jadi kanak-kanak. Sudah jadi sama anak-anak apa? Dan kalau kamu kembali ke anak SD atau anak TK begitu no? Bicara anak karuan, ya toh? Karena intinya kamu di sini adalah siswa yang ingin di apa? Ingin menjadi top, ingin diperhatikan, ingin menonjolkan diri kamu. Itu yang ada pada kamu sekarang. Nah, mulailah pirang rambu, gondrong rambu, panjang kuku, apalagi mulai garis-garis tangan dan lain-lain. Mulai lagi supaya kan guru perhatikan anak usah pakai dasi, supaya guru tegur, nah gitu. Padahal sebenarnya kalau mau juga jadi orang nggak perlu gitu. Ngoni ikut KBM aja, tunjukkan ngoni pejati diri, ngoni baking bagus tuh apa guru suruh ngoni baking, ya sudah itu loh. Nggak perlu karena ngoni penasib jangan ngoni pikir cuma sekarang. Ngoni penasib ke depan itu tidak diketahui. Ada kan banyak contoh-contoh kan. Ada orang yang dulunya ndak diperhitungkan di sekolah, tiba-tiba dia sudah jadi tentara, sudah jadi polisi, sudah jadi PNS, so kuliah tinggi-tinggi. Padahal dulu mau bilang nilai lupa parah-parah, merajin begitu. Jadi oke, bisa dipahami itu. Silakan angkat tangan yang so mengerti ini penjelasan.
Oke, it's good. Nah, DP materi jelas itu jangan khawatir. Ini cuma jelaskan begini kan susah itu. Jadi trompe pertemuan sore hari ini, ya siang hari ini, benar upload di benar upload di Google Drive. Nanti kalau kamu ingin ingin akses boleh, nanti benar izinkan, nanti hubungi pemirsa, nanti benar akan berikan izin untuk akses putar video ini. Dan materi lain itu atau nanti benar juga akan formulasikan supaya mungkin bisa upload ke YouTube aja, benar bikin channel yang satu. Dan untuk materi yang resmi yang sudah benar susun dalam bentuk PowerPoint, itu ada pemirsa link YouTube yang sudah benar buat. Dan di situ kamu benar minta isi nama di kolom komentar ya. Ini isi nama di kolom komentar, kamu subscribe di situ, kemudian kasih tanda lonceng, karena menerima materi setiap kali buat itu diupload ke YouTube. Nah, ada menerima materi yang lama itu, tapi itu mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Nah, karena terong sekarang SMK Pusat Keunggulan, ingat ya, di Minahasa Tenggara dan Minahasa Selatan, yang masuk kategori SMK Pusat Keunggulan adalah SMKN 1 Ratahan. Ya, jadi tompe sekolah ini jadi sorotan sekali ya. Jadi kalau mau tindaknya nak bagus, aduh langsung ke media itu, langsung rame. Ya, tapi kalau tuh sekolah-sekolah yang bilang dalam tanda kurung itu nak top, katakanlah begitu ya, ada sesuatu yang bikin kasus tapi nak ketahuan. Tapi SMK Ratan kalau ada satu saja yang bikin masalah, langsung keluar di publik itu, karena SMK itu Ratan itu jadi pusat keunggulan dan pusat perhatian dari semua orang. Jadi tolong kamu resmi kalau mau bertindak itu yang bagus supaya aman lah orang ya. Bisa begitu, bisa dipahami? Oke. Nah, jadi Benar akan hentikan rekaman dan sesi pertanyaan Benar akan matikan rekaman supaya tidak perlu direkam untuk di luar materi. Bentar, ya.